harus berusaha untuk terus menghafal Al-Quran. Kedudukan yang tinggi yang diberikan kepada orang yang membaca. Kita melihat tidak semuanya pandai membaca Al-Quranul Karim. Tapi Muslim tetap baca Quran. Tidak semuanya menjadi penghafal Quranul Karim. Tapi Muslim tetap berusaha menghafal Quran. Ada usaha untuk menghafal. Mungkin kau mengatakan, saya kan sudah tua Ustaz. Saya punya banyak pekerjaan, saya ini itu. Engkau nggak harus jadi penghafal Quran. Tapi engkau harus berusaha untuk terus menghafal Al-Quran. Mungkin hafalanmu sesuai dengan umurmu. Nggak apa-apa. Umur 40 tahun, 40 surat. Masya Allah. 50 tahun, 50 surat. Kalaupun sulit membacanya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil barar. Orang yang pandai membaca Al-Quran Karim. Mahir. Maka kedudukannya bersama malaikat-malaikat utusan Allah yang baik-baik, yang mulia. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fih wa huwa alaihi syaq. Bagaimana dengan orang yang gak mahir, gak pandai bacanya, kadangkala salah. Berat, diperbaiki sekali, 2 kali, terus dia diperbaiki. Maka orang yang baca Quran dalam kondisi terbata-bata dan dia merasakan berat baca Quran ini. Dia berlatih, dia panggil guru privat, diajarin dulu. Ajarin apa? Diajarin huruf-hurufnya. Karena kita bahasa Indonesia hurufnya Latin, ini Quran hurufnya Arab. Belajar sulit. Lahu ajran. Dia dapat 2 pahala. Ahibati fillah. Setelah pahala yang besar, fadilah yang mulia, kedudukan yang tinggi yang diberikan kepada orang yang membaca Al-Quran Al-Karim, tapi realitanya banyak yang belum bisa baca Quran. Ana membaca, kalau nggak salah 60%. Iya. Dari penduduk Indonesia yang belum bisa baca Quran. Semoga angka itu tidak benar. Semoga 60% yang udah bisa baca Quran.